Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain review untuk di penggunaan saya di ROM ROG untuk device Redmi Note 8 Giga ya. Dan ini baru aja rilis kemarin buat ROM ROG ini, dan penggunaan saya buat game dan sosial media di sini ya. Dan ini lumayan enak buat game, stabil-stabil aja saya ngegame di PUBG, dan ini juga sudah include 90 fps. Jadi sudah include grafik 90 fps di PUBG tanpa pakai modul lagi ya, karena ini sudah include bawaan ROM. Dan sebelum kita lanjut video nih, kita akan intro dulu. Let's go guys. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi saya akan review dikit untuk di penggunaan saya di ROM ROG Edition, dan ini baru aja rilis ya di build beta. Kita lihat di sini tentang ponselnya, dan ini versi 20.10.15 beta ya. Jadi baru-baru minggu kemarin updatean betanya. Dan untuk di sini penggunaan saya sosial media dan game PUBG. Di PUBG sudah include 90 fps untuk grafiknya. Dan untuk penggunaan saya di sini masih saya ngerasa aneh ya. Maksudnya gini guys. Jadi untuk di filenya ada banyak, ada 4 file ya. Tapi saya cuma install file untuk ROM-nya doang tanpa install fix ROM-nya. Dan ternyata ini nggak ada masalah sih menurut saya. Saya nggak install Pilgaster, memang nggak ada tuh Pilgasternya. Dan saya nggak install mod-nya juga, mod setting. Dan saya nggak install fix dari ROM ini, saya nggak install. Dan ini nggak ada bugnya, force close nggak ada. Cuman yang saya rasain ya, yang saya rasain kadang kalau saya pakai tema dari ROG ini kadang suka lemot sendiri, kadang suka nge-freeze bentar, tapi bisa ya gitu maksudnya. Tapi kalau di tema ini doang, dan kalau saya pakai tema standar bawaannya nggak pernah kayak gitu ya, nggak pernah ngehang ataupun ngelemot gitu, nggak pernah. Tapi kadang di pakai tema ini kadang suka lemot sendiri tiba-tiba. Jadi kadang saya ganti ke tema bawaan kalau misalkan nggak betah ya. Dan kalau misalkan kalian ngerasain hal sama apa memang kayak gitu, kadang kalau pakai tema ini suka lemot tiba-tiba. Dan saya lihat ya di sini kameranya di sini menurut saya normal. Dan kalau apalagi di bagian video, karena di sini sudah aktif, gimana ya maksudnya, stabilitas gambarnya. Jadi kalau saya perhatikan berapa kali saya ganti custom ROM untuk di Redmi Note 8 ini, kalau stabilitas gambarnya nggak ada berarti bug deh biasanya gitu. Dan kalau stabilitas gambar ada berarti normal gitu ya bahasanya. Dan menurut saya ini normal juga karena kernel bawaannya pakai kernel MIUI standar ya, bukan pakai custom kernel, bawaan kernel lah. Dan yang lainnya juga standar sih, kayak aplikasi bawaannya semuanya ada, perekam juga ada, perekam layarnya cuma 30 fps tapi nggak masalah. Dan yang lain sih standar aja, nanti kita tes di PUBG juga ya. Dan kita coba masuk setting. Jadi kita normalkan dikit untuk di sini, saya pakai yang standar aja. Oke, kayak gini kalau yang tampilan standar ya. Misalkan dari perekam layar, dan di sini laju bingkai cuma 30 fps, dan ini tapi stabil normal-normal aja kalau saya pakai ya. Setelan tentang ponsel, dan kita lihat di sini kernel pakai kernel standar bawaan ya. Biasa kernel MIUI bawaan kayak gini juga sama. Ini versi Android 10. Dan menurut saya ini sudah oke tanpa pakai flash fixnya. Saya nggak tahu kalau fixnya itu yang dimana di fix, karena memang nggak force close ya kalau saya lihat di penggunaan saya. Dan di sini juga nggak ada 4G only, cuma gini doang ya. Dan sudah include bahasa Indonesia, ini lupa guys, ini ROM sudah include bahasa Indonesia. Dan sudah include Magis juga ya, tapi saya nggak pakai modul apapun untuk di Magisnya. Dan di sini untuk tampilan casnya juga ada untuk glow. Yang sisanya sih sebenarnya standar ya menurut saya. Dan di sini juga hurufnya, fontnya bisa lebih dari satu ya, lebih cuma 1 2 3 4 gitu, banyak 4.
Oh banyak guys, 246 untuk font, cuma saya biarin pakai standar aja. Dan untuk control centernya bukan di tampilan tapi di notifikasi dan control center ini. Style control center, tapi saya pakai style yang lama karena biar nggak terganggu ya. Sisanya sama aja, cuma di sini lebih temanya lebih banyak ya. Ada ROG, Color OS, Hydrogen, sisanya sih 4 ini standar. Dan untuk di sini juga lumayan ya. Untuk face unlocknya nggak bisa lebih dari satu ya, maksudnya bisa lebih dari satu wajah, bisa pakai wajah orang lain juga. Dan fingerprint semua normal aja. Dan kita lihat di penggunaan baterai, di sini baterainya sisa 15% guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita lihat konsumsi baterai, kita lihat. Oke, kayak gini konsumsi baterainya. Ini hemat banget menurut saya, walaupun didiamin deep sleep-nya aktif. Dan kita lihat penggunaan PUBG saya di sini 6 jam ya, 6 jam kurang dikit, 5 jam lebih, hampir 6 jam. Untuk PUBG Mobile dan short layarnya di sini 6 jam lebih dikit, dan menurut saya ini memang hemat ya guys. Jadi saya lebih banyak main PUBG dari begitu full baterai ini saya PUBG Mobile doang. Dan di PUBG juga stabil aja, standar ya, karena kalau bawaannya tapi lumayan lah stabil dan enak ya, hemat baterai juga. Dan nggak force close, aman aja di dalam game, nggak ada kendala ya. Kita lihat yang lain di sini, kayak special fiturnya standar sih, kayak ada game turbo, video toolbox juga ada. Dan nanti kita akan tes di PUBG ya, kita liatin. Sisanya standar aja, kayak di bahasa di sini ada bahasa Indonesia ada ya. Jadi ROM ini sudah include bahasa Indonesia guys, jadi mantap. Dan sisanya sama aja ya, kayak tampilan penuh, gestur gitu sama aja. Dan di ROM ini juga sudah include Magis ya, ini Magis bawaan. Ini bawaan tapi yang versi 20.4, dan saya nggak install modul apapun ya, jadi ini kosongan modulnya guys. Dan kita akan tes PUBG Mobile bentar, oke? Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG bentar ya. Dan ini saya tanpa modul, ini bawaan ROM ya. Dan ini sudah aktif 90 fps, jadi sudah mantap. Audio hack cuma bisa balance sama smooth, dan smoothnya smooth 90 fps, tapi stabilnya di 60 fps ekstrim ya. Dan itu wajar aja untuk di Redmi Note 8. Dan kita tes bentar ya penggunaannya, nanti kita lihat suhu baterainya berapa.
Oke guys, jadi untuk suhu baterai yang 40 derajat dari tadi sampai 5 menit 10 menit dan nggak terlalu panasnya, standar aja sih menurut saya. Kalau ngegame lama biasanya panas 42 sampai 44 itu wajar aja ya. Dan untuk di dalam gamenya sendiri masih enak, smooth juga, enak lah buat penggunaan sehari-hari. Ini standar MIUI lah ya. Oke, kayak gitu doang guys review singkatnya. Buat kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.